Yo guys, sekarang 2020 ya, kita bahas SIMA UI 2013, 7 tahun yang lalu. So, kira-kira teman-teman itu kelas berapa ya? Masih SD kayaknya ya. 7 tahun yang lalu loh men, 2013. So, tunggu apa lagi, yuk kita bahas SIMA UI 2013. Di soal simak kali ini agak unik soalnya soal hitungannya itu lumayan banyak gitu loh. So langsung aja kita ke nomor 1. Oh ya, gue belum salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, selamat weekend juga. Tapi gue bela-belain demi ngejar teman-teman ya. Katanya udah deket sama UI dan lain-lain, ya udah gue weekend terpaksa bikin video gitu loh. Oke, langsung aja nomor 1. Jawabannya adalah A. Nah, ini biasa kita sebut sebagai siklus ekonomi. Itu ada rumah tangga produksi, ada rumah tangga konsumen, dan di tengah-tengah ada pemerintah. Lebih lengkapnya seperti ini. Untuk siklusnya seperti apa? So, jawaban nomor 1 adalah rumah tangga produksi menyediakan faktor produksi. Faktor produksi itu ada modal, tanah, gedung, kemudian tenaga kerja yang kemudian setelah mereka menyediakan itu dan kemudian dipakai oleh rumah tangga produksi atau produsen di sini. Oke, jadi seperti itu. Nomor 2. Dalam penghitungan PDB, nah kalau misalkan seperti ini nih, yang teman-teman hitung adalah nilai tambahnya. Oke ya, nilai tambah outputnya. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman bisa perhatikan kolomnya. Itu ada nilai output ya, ada 100, 120, 150, 180, 550. 550 itu adalah total, bukan itu guys. Tapi di sini yang dihitung adalah nilai tambahnya. Ketika belum produksi sama sekali hingga memproduksi kapas sebesar 100. So, berarti 100. Kemudian dari kapas yang 100 tadi dibuat benang 120. So, dari 100 ke 120 berarti 20. Berarti total 120. Terus ditambahkan sampai 180. 120 ke 50 nambah 30 berarti 150. 150 ke 180 nambah 30 berarti 180. Just simple like that. Atau cara lebih simpelnya lagi tinggal nilai output nilai input. Seperti itu ya. Nomor 3 jawabannya. Nah, kalau hal yang seperti ini teman-teman bisa langsung 20 juta itu masuk ke kas, kan patokannya adalah harga sama dengan utang plus modal. Nah, ketika harta sama dengan utang plus modal, teman-teman di sini kan Pak Anas masukin uang 20 juta itu masuk ke kas. Juga sebagai modal di situ 20. Kemudian utang ada 30 juta gitu loh. Berarti di sebelah kanan utang dan modal sudah ada 50. So sebelah kiri juga harus 50. 50-nya berupa apa? Yakni berupa peralatan senilai 25, kemudian perlengkapan senilai 2 juta berarti udah 27. Sisanya berapa? Sisanya 3 juta. 3 jutanya masuk ke kas. Berarti kasnya 23 juta plus 27 juta. So harta yang benar atau aktiva dari bengkel Sumi yang benar adalah 50 juta. Simple ya. Kemudian kita ke nomor 4. Ini juga gue udah jelasin di materi utilitas. Oke. Link nanti gue sertain juga. Nomor 4, sesuai dengan data pada tabel tersebut. Nilai utilitas marginal berarti itu adalah tambahan dari total utilitas. Nah, total utilitas kita tahu ada 1000, kemudian ada 4000, ada 6000. Nah, teman-teman jangan terjebak. Kalau misalkan teman-teman ngitung dari 1000 ke 4000 itu kan emang 3000 ya. 4000 ke 6000 itu 2000, kan baru 5 juta. Jangan lupa ketika belum berproduksi sama sekali berarti dari 0 ke 1 pensil. Oke ya. Itu juga dihitung guys. Berarti 0 ke 1 pensil itu kan 1000. Berarti 1000 plus 1000 ke 4000 berarti plus 3000. Jadi 4000. 4000 ke 6000 2000. So total jadi 6000 utilitas. Simple ya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian kita ke nomor 5. Easy money policy. Ini udah gue bahas di trik kebijakan moneter. Pokok linknya gue sertain lah di bawah gitu. Jawabannya dari nomor 6 adalah yang B. Nah, ketika kita menggunakan easy money policy, ini merupakan kebijakan yang ekspansif. Nah, dari kebijakan ekspansif ini, opsi manakah yang ekspansif gitu loh, untuk konteks easy money policy dan kebijakan moneter. Kalau misalkan kita mengurangi pajak penghasilan, kalau ngomongin pajak itu adalah kebijakan fiskal, nggak masuk di easy money policy. So, poin
C. Salah. Jawaban yang benar adalah poin B, menurunkan tingkat giro wajib minimum. Kalau menjual SBI itu adalah kebijakan fiskal yang kontraktif. Poin D juga sama. Kemudian menambah pinjaman luar negeri itu kan berarti ngutang, itu adalah fiskal ya. So jawabannya B. Nomor 6. Oke, aku rasa ini cara yang paling mudah. Teman-teman bisa lihat caranya di link juga di bawah ini. Harga keseimbangan bisa QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, untuk QD, untuk konteks di soal ini, gue lebih suka pakai QD karena nggak perlu bagi-bagi. Jadi tinggal dipindah ruas. QD-nya berarti didapatkan, oke ya, perhatikan di soal juga, berarti QD-nya didapatkan 220 min 5P. Kemudian QS-nya didapatkan berarti 3P min 20. So langsung disamakan QD sama dengan QS. Berarti QD 220 min 5P sama dengan 3P min 20. Kemudian yang sama-sama satuannya dipindah ruas, berarti 220 pindah ruas ke kanan, ke kiri. Jadi 220 plus 20 240 sama dengan 5 min 5P pindah ke kanan jadi plus 8P. Berarti P-nya 30. Setelah ketemu P30 kita cek di optionnya. P yang 30 itu cuman option E. So jawabannya yang benar adalah yang E. Oke ya, simpel. Kemudian kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 nih gitu loh. Baru juga gue upload tentang jurnal penyesuaian. Jawaban dari nomor 7 adalah yang D. Caranya simple. 4.800.000 itu untuk 2 tahun. So secara 2 tahun adalah 24 bulan. Berarti 4.800.000 yang 2 tahun per bulannya berapa? Kalau 24 bulan berarti per bulannya adalah 200. Nah, ketika kita bayar 1 Maret, wah ini yang diminta adalah penyesuaian tanggal 31 Desember 2012, men, bukan 2011-nya. Please ingat ya, bukan 2011. Dan yang dicatat itu menggunakan akun beban. Berarti caranya menggunakan akun beban, bukan menggunakan akun harta. Jadi 2012 gitu kan. Makanya kita bayarnya 1 Maret 2011. Setahun pertama itu 1 Maret 2012. Tahun terakhir berarti berakhir di 1 Maret 2013. Oke ya. Nah, 1 Maret 2013 dan disuruh bikin jurnal penyesuaian di Desember 2012. Berarti dengan pencatatan menggunakan beban. Berarti yang dicatat adalah yang tersisa. Kalau dicatatnya Desember habisnya 1 Maret, berarti Maretnya kan nggak kehitung gitu loh. Berarti terakhir pemakaian ya bulan Februari akhir. Berarti sisa 2 bulan. Dengan per bulan sebesar 200, maka kalau 2 bulan sebesar 400. Simple ya, sebesar 400. Nah, dengan penempatan kalau kita menggunakan metode beban, maka akun beban sewa itu ada di kredit, sewa dibayar di mukanya di debit. Oke, so jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian kita ke nomor 8. Jawabannya adalah yang E. Oke, peran negara penting dan dominan. Yang bikin salah di sini dominannya. Kemudian kita cek poin per poin gitu. Mungkin banyak yang kejebak C. Sistem ekonomi tidak dikuasai oleh buruh. Yap, benar. Yang menguasai siapa di sini? Yang menguasai adalah negara, tapi peran negara nggak dominan, nggak full di situ. Karena apa? Karena tadi disusun bersama atas asas kekeluargaan, di mana negara hanya menguasai yang menyangkut hajat hidup orang banyak, selebihnya swasta bisa pegang di situ. Kalau yang negara memiliki peran dominan, berarti sistemnya bukan Pancasila, tapi sistemnya adalah sosialis. So, jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah E. Kemudian nomor 9. Oke, dilakukan pemindah bukuan 31 Desember. Ini unik ya. Perusahaan mempekerjakan 50 orang dengan upah 40.000 per hari. Berarti seharinya perusahaan tersebut ngabisin 50 kali 40.000, 2 juta seharinya. Nah, kemudian dibayarkan pada tiap hari Sabtu. So, bisa kita tahu 29 Desember di soal itu adalah hari Sabtu. 30 itu kan Minggu, jadi libur. Kemudian 31 itu Senin. Nah, di Senin ini mereka kerja tapi belum dibayar. Maka dari itu karena dia belum dibayar selama 1 hari, dibikinlah jurnal penyesuaiannya. Berarti karena belum dibayar, maka perusahaan masih punya utang terhadap para pegawainya sebesar hari tersebut.
saat pencatatan jurnal penyesuaian sebesar 2 juta. Maka beban upah atau beban gaji di debit 2 juta dan utang gaji atau utang upah dikredit 2 juta. Simpel ya. Nomor 9 seperti itu. Kemudian kita ke nomor 10. Berdasarkan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta berhubungan secara positif, enggak, tapi negatif. Karena apa? Negatif ini kan berlawanan. Ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta turun. Itu negatif. Kalau positif, harga barang naik, jumlah barang yang diminta naik, enggak. So, yang poin A salah, poin atas salah. Poin bawahnya, jika terjadi kenaikan pada harga satu barang, jumlah permintaan barang tersebut akan berkurang. Benar, yang ditunjukkan oleh pergeseran. Pergeseran ini yang salah. Harusnya pergerakan. Maka salah dan salah, jawabannya nomor 10 adalah yang E. Kemudian kita ke nomor 11. Nomor 11 jawabannya adalah C. Yang atas benar ya, diukur melalui indeks Gini yang rasionya adalah 0 sampai 1. Makin mendekati 1 maka makin timpang, makin mendekati 0 maka makin rata. Itulah kenapa yang bawah salah. Jadi benar salah jawaban nomor 11. Kita ke nomor 12. Adanya price rigidity pada pasar mono-oligopoli menyebabkan harga dan kuantitas keseimbangan tidak berhubungan secara langsung dengan perubahan harga. Aku mau cerita tentang price rigidity. Price rigidity itu adalah kekakuan harga. Maksudnya seperti apa? Aku contohkan yang lebih simpel ya. Aku contohin yang lebih simpel nih. Misalkan ketika terjadi kenaikan BBM, oke ya, kenaikan harga BBM, harga barang-barang lain itu mahal. Misalkan ongkos naik transportasi umum, naik bis gitu. Nah, sebelum adanya kenaikan harga BBM, bus itu cuma 10.000. Ketika kenaikan harga BBM, busnya jadi 15.000 ketika kita naik bus. Nah, tapi ketika BBM kembali turun, apakah tarif bus turun lagi? Enggak. Bahkan stuck di 15.000 itu. Nah, kekakuan inilah gitu, dia kenapa ketika BBM turun nggak balik turun. Kekakuan inilah yang disebut sebagai price rigidity, yang mana mereka tidak memiliki korelasi dari perubahan harga dengan kuantitas yang diminta. So, jawaban poin yang atas itu benar. Jadi keseimbangan tidak berkorelasi secara langsung dengan perubahan biaya. Benar. Harga dan kuantitas ya. Harga dan kuantitas segini. Ketika harganya tetap di 15.000, biayanya itu udah berkurang gitu, tapi mereka nggak balik turun. Itu tidak berkorelasi gitu. Itu nggak berkorelasi. Bisnya tetap tiketnya 15.000, padahal biaya BBM-nya itu udah turun. Yang sebelumnya naik, kemudian tarif bis naik, ketika udah turun BBM-nya, tarif bisnya tetap 15. Jadi benar yang poin atas. Yang poin bawah, perusahaan pada pasar oligopoli memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, yaitu keputusan dari satu perusahaan memiliki dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan lainnya. Jelas, benar banget. Contohnya pasar smartphone, men. Ketika si Samsung ngerilis S20 Ultra gitu kan, iPhone nggak mau kalah. iPhone ngeluarin 11 Pro Max atau sebaliknya ya. Nanti iPhone September ngeluarin iPhone 12 gitu. Pasti nanti Desember atau Novembernya Samsung ngeluarin S20, berarti S30 mungkin gitu loh. Nah, jadi saling berpengaruh. Seandainya iPhone nggak ngeluarin produk dulu gitu, mungkin Samsung nggak akan ngeluarin juga. Jadi itu yang dimaksud dengan ketergantungan antar perusahaan. So, mereka benar dan benar tapi nggak berhubungan. 12 jawabannya adalah B. Nomor 13, PDB real dan nominal bedanya seperti apa? Cek link di bawah. Oke ya. Jawaban nomor 13 adalah B, poin 1 dan 3. PDB real tidak dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga. Kemudian PDB real merefleksikan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Benar, karena dia menggunakan harga yang konstan. Teman-teman kalau masih bingung untuk nomor 13, aku sertakan linknya, Wallace saja. Kemudian nomor 14, kondisi laba maksimum tercapai jika memenuhi syarat. Oke, jawaban nomor 14 adalah B juga. Kok bisa? Turunan laba sama dengan 0. Turunan laba itu rumusnya kan delta laba disimbolkan dengan P dibagi delta Q. Itu kan merupakan rumus turunan. Itu turunan laba sama dengan 0. Benar. AC minimum enggak. AC minimum itu bisa dikatakan sebagai economic of scale. Kemudian MR sama dengan MC itu benar. Berarti 1 dan 3 doang. Nomor 15. Diketahui persamaan keseimbangan agregat nasional di suatu perusahaan bla 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 bla. Oke, jawaban nomor 15 adalah 2 dan 4. Nah, kita cek poin 1. Konsumsi otonom adalah sebesar, otonom itu kan 65 bukan 0,6.
Marginal propensity to save itu kan 1 min MPC, itu MPS, berarti 1 min 0,6, 0,4. Benar. Investasi total sebesar 70, bukan, 70 itu di fungsi investasinya merupakan investasi otonom. Kemudian output sebesar 675, mungkin banyak yang tanya tentang ini. Nah, caranya ketika kita ngomongin keseimbangan agregat nasional, itu rumusnya seperti yang gue jelasin ya di video yang tahun 2015 kalau nggak salah, itu S sama dengan I. Oke ya, S sama dengan I. Di sini yang diketahui adalah C dan I. Berarti C-nya dirubah ke fungsi saving dulu. Berarti kalau diganti ke fungsi saving, min 65 plus 0,4Y. Berarti S sama dengan I, tinggal dimasukin aja. Min 65 plus 0,4Y sama dengan 70 plus 0,2Y. Berarti tinggal dipindah ruas yang sama-sama 0,4, 0,2 nya aku pindah ke 0,4, berarti jadi 0,4 dikurangi 0,2Y, berarti jadi 0,2Y tetap. Kemudian 70 dan 65 aku pindah ke satu kelompok, jadi 70 plus 65 135, maka 0,2Y sama dengan 135, Y nya sama dengan 135 dibagi 0,2, yakni jawabannya adalah 675. So simple. So cukup demikian pembahasan ekonomi 2013. Wow, kita udah bahas lumayan banyak ya. Masih kurang kah? Masih butuh yang 2012 kah? Kalau masih butuh, nanti gue bikinin lagi. So untuk 2013 cukup sekian. Semoga teman-teman tetap semangat. Gue bela-belain weekend bikin video ini guys, demi teman-teman semua. Terima kasih supportnya dan tetap semangat, jangan kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.